Halo pemirsa, para pecinta kuliner khas Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal salah satu makanan khas asal Luwu yang dikenal dengan sebutan gogos. Penasaran kan seperti apa makanan satu ini dan seperti apa pula cara pembuatannya? Untuk itu saya sekarang sudah berada di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Barak, Kota Palopo. Di tempat ini saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat proses pembuatan dari gogos ini. Makanan ini sendiri terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan santan asli dari buah kelapa yang sudah tua. Paling nikmat biasanya jika dimakan menggunakan sambal serta dipadukan dengan kopi atau teh hangat. Untuk membuatnya membutuhkan proses yang cukup panjang nih pemirsa. Pertama-tama yang harus disiapkan adalah daun pisang. Daun ini nantinya digunakan untuk membungkus saat akan dimasak dan daun yang telah dipetik kemudian dipotong dengan ukuran kecil. Daun yang digunakan ada dua macam. Pertama, daun yang tua untuk bungkusan bagian luar, sedangkan daun muda dan bersih untuk bungkusan bagian dalam. Setelah itu kita siapkan beras ketan hitam. Kalau di daerah Luwu Raya disebut dengan beras pulut. Hal ini didasarkan pada beras saat diolah menjadi nasi yang hasilnya cukup lengket. Beras ketan terlebih dahulu harus dicuci menggunakan air agar ampas atau debu yang melekat di beras terangkat. Nah, kelihatan kan airnya berubah menjadi merah kecoklatan karena warna dari beras itu sendiri ikut terangkat saat dibilas. Pencucian beras ini harus dilakukan berulang kali agar benar-benar bersih. Setelah selesai, beras kemudian ditiriskan dan dipindahkan ke dalam dandang. Sebelumnya bagian bawah dandang ini diisi dengan air pemirsa dan di tengahnya dipasang penyaringan agar uap air saat mendidih sampai pada beras yang ada di atasnya. Beras yang telah dimasukkan ke dalam dandang kemudian dimasak menggunakan kompor, bisa juga menggunakan dapur yang bahan bakarnya dari kayu. Biasanya beras akan matang dalam waktu 30 hingga 1 jam. Ini tergantung dari jumlah beras yang dimasak. Sembari menunggu beras matang, bahan selanjutnya yang harus disiapkan adalah santan. Terlebih dahulu tentu kita akan menyiapkan kelapa. Kelapa yang telah dibelah dipisahkan dari kulitnya secara perlahan agar kelapa ini tidak hancur. Setelah selesai kemudian diparut agar nantinya kelapa berubah menjadi serat-serat kecil. Proses pemarutan kelapa ini juga harus berhati-hati agar tangan kita tidak terluka. Hasil parutan kelapa ini kemudian dicampur dengan air hangat untuk memperoleh santan alami. Parutan kelapa kemudian diaduk secara perlahan agar saripati santan keluar dari ampas kelapa. Parutan kelapa ini kemudian diperas sedikit demi sedikit agar santannya terkuras. Santan yang dihasilkan kemudian dipindahkan ke dandang dengan menggunakan penyaring agar ampas halus kelapa tidak ikut terbawa. Santan kemudian dipanaskan hingga mendidih agar kandungan santan keluar dan matang saat dicampur dengan nasi ketan. Nah, hal yang tidak kalah penting untuk disiapkan adalah sabut kelapa. Sabut ini dipakai sebagai bahan utama untuk memanggang gogos. Kualitas bara api yang disajikan sangat bagus sehingga tingkat kematangan gogos terjaga. Setelah beras ketan masak, maka santan yang telah dididihkan dicampurkan secara perlahan. Setelah itu diaduk agar santan menyatu dengan nasi ketan.
Setelah santan dan nasi menyatu secara merata, maka dibiarkan mengendap terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pembungkusan. Biasanya ibu ini melakukan selama 1 hingga 2 jam. Karena sekarang sudah sore, maka pembungkusan akan dilakukan malam hari. Prosesnya lama banget ya, padahal saya sudah tidak sabar nih mencicipinya. Sebelum dibungkus, nasi ketan terlebih dahulu dicetak berbentuk memanjang menggunakan cetakan dari bambu atau bisa juga dari pipa yang telah dibersihkan. Hasil cetakan inilah yang kemudian dibungkus daun pisang. Cara bungkusnya pun tidak asal bungkus pemirsa. Jadi sebelum dibungkus, nasi ketan ini dicelupkan terlebih dahulu ke dalam santan, kemudian dibungkus dengan daun pisang yang masih muda. Setelah itu kembali dibungkus dengan daun pisang yang sudah tua. Jadi ada 2 lapisan yang membungkus. Sementara di tiap ujungnya direkatkan menggunakan lidi dari daun kelapa. Setelah semuanya selesai, maka proses pemanggangan pun dilakukan. Untuk bahan bakarnya sendiri adalah tempurung kelapa dan juga sabut kelapa. Kedua bahan ini mampu menghasilkan bara api yang cukup untuk membuat nasi ketan yang telah dibungkus matang. Saat proses pemanggangan dilakukan, tidak boleh ditinggal karena sewaktu-waktu apinya bisa menyala dan akan membakar habis daun pembungkus. Selain itu, tiap sisi harus dibolak-balik agar tingkat kematangannya merata pemirsa. Saat daun pembungkusnya mulai berubah warna hitam kecoklatan ini menandakan panggangan kita telah masak. Nah, seperti inilah makanan yang disebut gogos. Saat sudah matang, isinya menyatu satu sama lain dan aromanya sangat harum dan santannya sangat terasa.